Menteri dan seluruh dari Kementerian Perumahan dan Pemukiman. Saya Yulianus Henok, Pak Menteri, dari Provinsi Kalimantan Timur, IKN ya. Ya, saya bangga luar biasa saya mendengarkan apa yang Pak Menteri tadi berikan kepada kita, hal-hal yang sangat terobosan yang baik dan wajib kami dukung semua. Dan kami doakan Pak Menteri tetap semangat dalam melaksanakan tugas bersama Pak Wamen. Sepanjang itu membela rakyat, mendukung kebutuhan daripada rakyat, saya rasa rakyat Indonesia pun sangat mendukung. Ya. Ada beberapa hal yang saya stressing saya. Yang pertama, Pak Menteri, rakyat itu tidak perlu rumah gratis sebenarnya. Rakyat itu perlu rumah murah dan terjangkau. Ya. Kalau gratis ini membuat kita malas, membuat rakyat malas. Tapi kalau terjangkau murah, ya itu rakyat lebih senang. Karena rumah-rumah sekarang luar biasa mahalnya. Apalagi developer membangun itu rata-rata untuk menengah ke atas. Jarang sekali developer membangun untuk masyarakat menengah ke bawah atau yang rumah murah tadi. Itu yang menjadi stressingnya Pak Menteri, tolong dipikirkan ke depan bagaimana pengembang ini terutama menggunakan CSR-nya untuk membangun rumah-rumah yang murah, termasuk membangun fasilitas umum ya. Perumahan-perumahan banyak asal membangun tetapi pasumnya kurang ya. Jadi itu yang tolong menjadi perhatian, dan khususnya di ibu kota negara IKN yang akan terus dibangun Pak Menteri. Yang kita lihat pembangunan khusus ASN, ya baik itu apartemen maupun rumah-rumah kementerian. Tetapi belum ada yang kita lihat pembangunan untuk masyarakat yang terdampak atau yang mengalami dampak daripada tanah-tanah mereka diambil oleh pemerintah. Oleh sebab itu kita berharap penambahan pembangunan daripada rumah layak huni maupun pada warga yang terdampak. Karena masih banyak sekali rumah-rumah yang masyarakat yang sangat miskin ya, masih sangat. Tolong terutama masyarakat adatnya Pak Menteri ya, supaya kita bisa kolaborasi ke depan. Sekali lagi Pak Menteri, kami mendukung kinerja Pak Menteri yang profesional. Mudah-mudahan ke depan kita terus bisa berkolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, langsung berikut Bengkulu, Bu Elisa. Selamat pagi Bapak Menteri dan Wakil Menteri beserta jajaran. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Elisa dari Provinsi Bengkulu. Jadi dengan terkait masa cita Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo, yang pertama Pak, kalau untuk di Provinsi Bengkulu itu utamanya ada di Kota Bengkulu, sengketa antara masyarakat nelayan dengan pihak Pelindo yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan Pak. Jadi di sana ada ribuan rumah, bahkan mereka sudah menempati sekitar 20 tahun lebih. Nah, di sini saya juga meminta mohon kepada Bapak Menteri, Bapak Wamen, serta jajarannya agar bisa mendorong pelepasan lahan dari pihak Pelindo untuk pemukiman masyarakat nelayan. Yang kedua Pak, di bulan Maret 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mencapai 13,56%. Memang tingkat kemiskinan ini sudah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akibat dengan adanya tingkat kemiskinan ini yang masih cukup tinggi, banyak sekali rumah yang tidak layak huni. Dampak dari rumah yang tidak layak huni ini Pak, yang ada di Provinsi Bengkulu adalah memicu tingkat kekerasan seksual. Mungkin yang bisa kita kenal itu incest yang terjadi di dalam lingkungan rumah. Dikarenakan dari rumah mereka itu tidak memiliki sekat antar ruangan. Berarti mereka dalam satu keluarga, bahkan satu rumah pun memiliki beberapa kakak, itu hanya satu kamar Pak. Nah, jadi di sini saya selaku Senat Bengkulu memohon perhatiannya dari Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajarannya dan solusi dari Bapak. Terima kasih. Langsung BKI silakan.
Bu Evi. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri dari Provinsi DKI Jakarta, Pak Menteri. Jakarta ini kan kalau kita bicara bencana ada dua, yaitu kebakaran dan banjir. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami mohon dari kementerian, karena ini adalah kita sudah mendekati musim-musim hujan dan musim-musim banjir. Biasanya ini banjir yang melimpah di Provinsi DKI Jakarta ini adalah biasanya akhir Desember. Nah, ini tentu mohon diantisipasi karena ini masih ada waktu bagaimana supaya nanti pada waktu terjadi bencana banjir, masyarakat yang berdampak banjir ini bisa direlokasi di tempat yang layak. Karena kalau bicara Jakarta ini, kita ini dikelilingi oleh 13 sungai. Dan banjir ini biasanya tidak hanya curah hujan, tetapi juga air kiriman dari puncak. Di mana beberapa saat ini biasanya kalau terjadi musibah itu masyarakat ini direlokasi atau ditampung di RPTRA. Nah, ini yang sifatnya sementara. Tapi kalau terjadi banjir yang berkepanjangan dan kemudian masyarakat ini harus ditampung di rusun atau direlokasi ke rusun. Nah, ini ada beberapa kendala. Karena apa? Karena masyarakat kita ini biasanya kalau tinggal di rusun ini mereka tidak terbiasa. Karena biasanya masyarakat kita ini biasanya menginjak tanah, kemudian di rusun yang notabene tinggi. Nah, ini seringkali mereka tidak nyaman. Sehingga kami mohon bagaimana seandainya relokasi dari bencana yang ada di Jakarta ini, rusun-rusun ini dilengkapi sarana prasarananya. Misalnya mungkin bis, sehingga penghuni rusun ini bisa menjangkau tempat pekerjaannya atau pendidikannya dengan baik. Mungkin itu Angelo sudah kasih. Oke, terima kasih Bu Happy. Iya. Nanti sesekali bisa ikut Pak Menteri, Pak Wamen sering turun di DKI selama ini saya lihat. Iya. Nanti bisa Pak Happy ikut dampingi ya. Iya, siap. Kita dorong. Oke, situ dulu. Dari Sumsel, silakan Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Susanti, anggota DPD RI dari Dapil Sumatera Selatan. Saya sangat mengapresiasi paparan dari Pak Menteri beserta jajarannya. Di sini saya melihat program yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP dalam mendukung program 3 juta rumah. Yang nomor 2 ini adalah program rumah gratis dari CSR. Kira-kira ini Pak Menteri, bagaimana caranya kami bisa mendapatkan program rumah gratis ini? Karena ini kalau kami bawa ke dapil kami, dibaca sama konstituen kami, berbondong-bondong lah mereka nanti mendaftarkan, mau mendapatkan rumah gratis ini. Bukan begitu Bu ya? Karena untuk di daerah kami di Sumatera Selatan itu, ada lebih kurang 340.000 KK yang belum memiliki rumah. Jadi nanti minta tolong dengan hormat kepada Menteri, Fahri, Pak Wakil Menteri, tolong diperhatikan hal ini karena kami anggota DPD RI ini kalau pulang ke dapil itu Pak, seperti mengharapkan dewa yang datang. Demikian Ketua saya akhiri. Terima kasih. Mantap, singkat begini saya senang.
Itu. Jadi pertanyaan kalau bisa kita ikut seperti ini ya. Jangan terlalu jauh-jauh omongnya. Jadi yang konkret-konkret aja. Kita ini politisi semua. Silakan Pak Gus, silakan. Langsung dari belakang aja, suara besar bisa. Umur saya 37 tahun, tidak pernah tinggal di rumah. Ya, tadi kalau Pak Menteri bilang di akhir mengambil pensiun keluar dari rumah guru, saya malah bukan keluar, memang tidak pernah tinggal di rumah guru. Karena kami harus pindah dari kampung ke kampung dengan 6 sampai 7 bersaudara, gaji harus dibagi 7 untuk sekolah dan tidak pernah makan beras sampai di tempat tertentu baru. Nah, jadi saya mengapresiasi Pak Menteri kita yang excellent ini dengan bencana Leotobi beliau hadir dan hari ini hadir menghargai DPD. Sebagai anak guru saya mengapresiasi itu Pak Menteri. Di kami Papua Barat Daya ada 584 SD dan 217 SMP, 81 SMP. Tingkat kesulitan, tingkat kemahalan untuk membangun rumah itu membuat hanya orang-orang tertentu dengan kemampuan ekonomi saja bisa membangun. Termasuk guru pun tidak bisa. Karena itu kami minta kuota rumah dirincikan khusus untuk kebutuhan guru. Yang kedua, perawat Pak. Di daerah hampir terjadi di seluruh Papua, puskesmas, polindes dan seterusnya di jam tertentu itu tutup dan masyarakat yang kena bencana atau apapun itu datang ke rumah dokter atau perawat. Tetapi rumah dokter dan perawat itu di mana? Di luar jam kerja. Banyak sekali puskesmas, banyak sekali polindes yang tidak didukung oleh perumahan untuk tenaga kesehatan. Sehingga kita minta, kalau tadi saya membagi-bagikan 38.000 bagi 3 juta rumah berarti 78.000. Tinggal diperuntukkan setiap provinsi kebutuhannya apa? Guru, tenaga kesehatan, bahkan pada masyarakat yang ekonomi lemah. 300 juta di Papua itu habis di belanja bahan. Belum bangun rumah. Yang berikut, kita bicara rumah layak huni. Jadi lelucon di kampung saya itu rumah sosial itu kandang babi ukurannya. Size-nya itu mungkin ditambah. Kita bicara rumah layak huni. Sebagai mantan anggota DPR provinsi, saya periode sebelumnya, setiap provinsi di Papua itu tidak sampai 100 kuota rumah dari dinas PUPR. Karena APBD-nya harus dibagi. Kalau ditumpuk di satu tempat, dinas yang lain korban. Karena itu kita minta kuota ditambah. Oke, bagus. Ya, terakhir Pak. Ya. Itu karena tingkat kesulitan dan kemiskinan. Ada hal yang luar biasa. Korban pengungsi akibat konflik. Hidup menjadi pengungsi seperti tempatnya Bro Angelo karena bencana itu masih bagus Pak. Tapi menjadi pengungsi akibat konflik bersenjata Pak, terjadi di Papua Pegunungan dan di tempat saya. Ini saya bawa foto, saya jadi DPR. Saya rasa hanya bisa bawa sembako ketika masih di provinsi. Apa yang kami minta, kalau memang mereka direlokasi permanen, maka disediakan tempat dan kementerian harus menjemput ini sebagai program krusial. Karena apa? Sudah menjadi tema diskusi di beberapa kawasan di Pasifik. Saya kira Bang Fahri ini orang yang betul bicara soal nation, state dan lain-lain. Ini menjadi isu menarik besok. Mereka bilang apa? You speak up about what happened in Palestine. At the same time, you forget what happened in Papua. People become a refugee. Kita bicara Palestina, kita bicara di sana. Tapi apa yang terjadi? Di saat yang sama, ada sesuatu terjadi di tempat kita. Masyarakat mengungsi. Saya kira Bang Yoris tadi ada. Kami dihujat di grup Pak. Per minggu ini. Mengurus hidup sebagai pengungsi itu mulai dari nol. Anak-anak harus dipikirkan bagaimana keberlanjutan sekolahnya, makannya, menumpang
di rumah orang, di kampung orang, itu tidak enak. Jadi menurut saya satu pendidikan, kesehatan, yang kedua masyarakat ekonomi, yang ketiga, yang keempat untuk pengungsi. Kalau mereka pengungsi untuk permanen selanjutnya, artinya meninggalkan kampung halamannya. Apa yang terjadi teman saya Mas Matias Yaruka ini di daerah mereka dan di tempat saya di Kabupaten Membra. Cocok. Ya, yang saya usul terakhir. Oke. Pak Menteri, ada contoh menarik dari teman saya dari Ternate, DPD bisa dilibatkan Persis. untuk berkomunikasi, meyakinkan pemerintah daerah untuk menyediakan tanah. Yang berikut, konsolidasi dana bagi hasil migas, konsolidasi dana CSR. Itu selain minyak dan gas, tapi juga tambang, batu bara, ya, hutan dan lain-lain sebagai sawit. Itu bisa dikonsolidasikan sebagai modal untuk pembangunan dan penyediaan rumah yang lain. Terima kasih, waktu saya kembalikan Pak Ketua. Siap. Pak Ketua. Oke, terima kasih, bagus. Lanjut berikut.